Kembali bersama saya ya teman-teman. Uh, Terima kasih untuk masih tetap menyimak dengan serius meskipun mungkin sudah mulai lelah ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti semuanya dengan baik agar nanti ketika pengambilan data tidak bingung ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang toilet block di Fasiankes. Nah, sekarang saya akan membahas tentang toilet block di sekolah. Tetapi saya tidak akan membahas dengan terperinci karena pada dasarnya ini sama, pembahasannya serupa dengan yang Fasiankes. Jadi saya hanya akan scroll di sini menunjukkan ke teman-teman, hanya akan meng-highlight jika ada bagian yang prinsipnya berbeda antara sekolah dan Fasiankes ya. Nah, ini TB1 atau pertanyaan pertama adalah apa tipe blok toilet ini? Gitu kan? Apakah hanya ada di sekolah itu satu bilik tunggal untuk laki-laki gitu kan? Ataukah bilik tunggal untuk perempuan? Ataukah bilik tunggal tapi nggak dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan? Berarti kayak toilet umum gitu ya. Kemudian ada beberapa bilik yang hanya digunakan untuk murid laki-laki saja gitu. Misalkan mungkin sekolahnya sekolah khusus laki-laki gitu ya. Atau misalnya ada beberapa bilik yang hanya digunakan untuk murid perempuan. Atau misalnya toilet murid dengan pemisahan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ini blok gitu ya dengan beberapa bilik di mana laki-laki dan perempuan terpisah. Biasanya sekolah yang seperti ini ya. Kemudian apakah misalnya mungkin toilet campur untuk murid, tidak ada pemisahan. Atau untuk digunakan baik oleh guru dan murid gitu ya, dengan pemisahan untuk laki-laki dan perempuan. Atau toilet untuk digunakan baik oleh guru, murid, tidak ada pemisahan. Ini misalnya ya toilet bersama gitu ya, tidak membedakan gender maupun uh, posisi atau status ya. Kemudian, apakah kelas yang menggunakan toilet ini berada di lantai yang sama? Nah, artinya apa? Misalnya kalau sekolahnya terdiri dari dua lantai atau lebih, apakah di setiap lantai itu ada toilet? Gitu. Kalau tidak, misalnya toilet hanya ada di lantai dasar, maka pilih di sini tidak, gitu ya. Kemudian, berapa jauh jarak antara blok toilet dengan ruang kelas terjauh? Ini sama prinsipnya dengan tadi ya, yang di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian, berapa jumlah bilik yang ada di dalam toilet blok? Ini juga sama. Kemudian, apa jenis jamban yang digunakan? Nah, ini jamban leher angsa dan sebagainya tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian, berapa jumlah bilik untuk murid laki-laki di toilet ini? Ini juga sama. Ini saya rasa cukup jelas ya. Kemudian, berapa yang tertutup dan tidak bisa diamati? Penjelasannya sama dengan tadi. Kemudian, berapa yang tidak bisa diakses oleh tikus? Berapa yang tidak bisa diakses oleh lalat? Gitu ya. Sama dengan yang tadi. Kemudian, berapa yang bisa dibersihkan dan dicuci? Lalu berapa uh, yang digunakan sebagai toilet? Jadi tidak, jadi misalnya kayak tadi sama, misalnya dalam satu blok ya, dalam satu toilet blok ada 5 bilik, kemudian yang satu hanya dipakai untuk sebagai gudang gitu ya, yang digunakan sebagai toilet hanya 4 misalnya. Maka di sini ditulis 4. Kemudian ini misalnya berapa jumlah yang berfungsi. Jadi tidak hanya digunakan sebagai toilet, tapi juga berfungsi gitu ya. Nggak mampet, ada airnya, dan sebagainya. Kemudian, jadi tidak rusak gitu ya. Nah, berapa jumlah bilik murid laki-laki dengan dinding dan pintu? Kemudian yang bebas dari sisa tinja dudukan jamban, dinding, dan lantai. Kemudian, berapa jumlah bilik murid laki-laki yang dibersihkan tidak menggunakan material pembersih? Misalnya di situ tidak ada petugas kebersihan, tidak pula ada alat kebersihan, ya. Kemudian tanya dan amati apakah airnya tersedia di blok toilet. Ini sama dengan yang tadi, apakah ada di dalam toilet ataukah jaraknya lebih dari 10 meter.
10 meter artinya kira-kira 30 langkah, dan sebagainya ya, sama. Kemudian berapa jumlah bilik yang menyediakan privasi? Ini semua masih membahas tentang jumlah bilik yang laki-laki, ya. Kemudian apakah ada tempat khusus untuk buang air kecil gitu ya, urinal yang berdiri itu? Jika iya, berapa jumlahnya? Kemudian, berapa jumlah bilik yang khusus untuk murid perempuan di blok toilet ini? Berapa yang tertutup dan tidak dapat diamati? Kemudian berapa yang dapat ini tertutup dan tidak dapat diamati itu termasuk yang digembok dari luar ya. Kemudian berapa jumlah bilik murid perempuan yang dapat mencegah tikus menjangkau tinja ya. Ini tolong diperhatikan ya, dapat mencegah tikus bukan dapat dimasuki tikus ya. Kemudian berapa yang dapat mencegah lalat keluar masuk. Kemudian berapa yang dudukannya bisa dibersihkan dan dicuci. Kemudian berapa jumlah bilik yang digunakan sebagai toilet, bukan sebagai lain-lain gitu ya, bukan sebagai gudang, bukan sebagai apa gitu ya, ruangan lain. Kemudian berapa yang berfungsi ya, berapa yang berfungsi dalam blok tersebut. Oke. Kemudian berapa yang memiliki dinding dan pintu, berapa yang bersih dari sisa tinja ya. Kemudian berapa jumlah bilik yang tidak dibersihkan menggunakan material pembersih ya. Kemudian apakah ada airnya? Sama pilihannya dengan yang tadi seperti yang untuk toilet laki-laki. Kemudian berapa jumlah bilik yang menyediakan privacy? Artinya apakah semuanya itu ada pintunya, ada kuncinya ya, bisa dikunci dari dalam. Berarti ini harus dicek ya, harus dicek. Kemudian berapa jumlah yang tertutup dan tidak dapat diamati? Nah, kalau ini adalah jika yang merespon tadi, kalau tadi kan khusus untuk murid nih, tapi kalau misalnya tadi di pertanyaan sebelumnya, ternyata toiletnya juga bisa dipakai untuk oleh guru maupun murid. Nah, pada dasarnya ini pertanyaannya sama dengan yang tadi, cuman kalau pilihannya bisa digunakan oleh guru ataupun murid, nanti respondennya tidak akan menemui pertanyaan ini ya. Secara otomatis pertanyaan yang di atasnya ini hilang. Mereka akan langsung ditanyakan ke sini, tetapi pertanyaannya sama ya, serupa. Berapa yang tertutup, berapa yang tidak diakses tikus, berapa yang tidak diakses lalat, berapa yang jambannya bisa dibersihkan dan dicuci, berapa yang benar-benar difungsikan sebagai toilet, dan berapa yang berfungsi ya, tidak mampet dan lain-lain, dan berapa yang memiliki jumlah bilik dengan dinding dan pintu, berapa yang bebas dari sisa tinja, berapa yang tidak dibersihkan dengan menggunakan material pembersih, kemudian apakah airnya ada di blok toilet tersebut, kemudian berapa jumlah bilik yang menyediakan privacy. Nah, kemudian jika sebelumnya menjawab ada yang untuk murid perempuan gitu ya, maka akan ditanyakan apakah ada ruang tertutup untuk mengganti pembalut saat menstruasi gitu kan. Ini pertanyaannya sama, sama dengan Fasiankes. Prinsip pertanyaannya sama ya. Berapa jumlah tempat untuk mengganti pembalut yang dimiliki di blok ini? Gitu kan? Uh, Apakah misalnya jenis pembalut yang disediakan di sekolah ada hanya sekali pakai atau ada juga pembalut pakai ulang misalnya. Kemudian apakah ya kalau misalnya untuk pembalut pakai ulang apakah ada fasilitas untuk mencucinya? Karena jika tidak ada maka ini ditulis pembalut sekali pakai gitu kan? Karena nggak bisa dipakai ulang. Kemudian apakah ada tempat sampah yang tersedia untuk membuang pembalut? Kemudian apakah ada kesempatan untuk membersihkan diri untuk mengganti pembalut? Kemudian bagaimana sekolah mengolah pembalut bekas pakai? Ini sama kayak tadi ya, apakah dikubur, dibakar, dipisahkan ataukah dicampur aja dengan sampah-sampah lain yang ada di sekolah misalnya ya. Kemudian apakah di blok toilet ini ada tempat mencuci tangan dalam jarak kurang dari 10 meter kah ataukah lebih kah gitu ya. Kemudian apa tipe tempat cuci tangan tersebut? Nah, ini sama prinsipnya dengan yang di Fasiankes tadi ya. Ada uh, ya, apakah
wastafel biasa gitu ya. Kemudian apakah ember terbuka dengan mangkuk kecil dan lain-lain ya. Keran dengan air yang mengalir ini kalau wastafel ya. Kemudian apakah air tersedia di tempat cuci tangan? Ya mungkin ada keran tapi nggak ada airnya misalnya kan. Kemudian apakah sabunnya tersedia? Apakah tempat cuci tangannya ya bisa diamankan dari kontaminasi dari tangan ke air gitu ya. Kemudian apakah airnya tersedia secara permanen? Berapa jumlah tempat mencuci tangan? Apakah setiap orang di sekolah dapat menggunakan toilet secara mudah, aman, dan mandiri? Nah, ini tadi sama dengan yang di Fasiankes, misalnya iya atau tidak. Kalau tidak, misalnya, maksudnya secara mandiri itu tanpa bantuan, berarti kan? Nah, misalnya, apakah di sekolah mungkin ada yang memiliki keterbatasan fisik gitu ya, misalnya tunanetra atau duduk di eh, kursi roda dan sebagainya. Ini misalnya apakah ada toilet inklusif nggak gitu ya? Artinya kalau di sekolah itu disediakan toilet yang bisa membantu orang-orang dengan keterbatasan, maka di sini jawabannya adalah iya gitu ya. Nah, tapi misalnya eh, ada toilet-toilet yang nggak ada kuncinya gitu. Berarti kan ini tidak aman, ya kan? Bisa dipilih tidak gitu ya. Jadi sebelum ke pertanyaan yang 125 ini dipahami dulu bahwa apakah toilet itu bisa digunakan secara mudah, aman, apa, menjamin privasi dan mandiri tanpa bantuan orang lain ya, gitu. Kemudian, berapa jumlah murid sekolah yang tidak dapat menggunakan toilet secara mandiri? Nah, apakah di sekolah ini ada murid-murid yang memiliki keterbatasan fisik gitu ya? Kalau ada jumlahnya berapa? Nah, bagaimana murid tersebut didampingi menggunakan toilet? Apakah mereka misalnya karena nggak bisa pakai toilet, karena toiletnya tidak dibuat untuk yang berkebutuhan khusus, khusus, maka misalnya mereka sama sekali nggak menggunakan toilet. Artinya kan gini, kalau di situ ada anak-anak dengan keterbatasan, tinggal dicek toiletnya. Apakah toiletnya itu memungkinkan orang dengan keterbatasan untuk memakainya atau enggak? Kalau tidak ada toilet yang eh, apa, yang inklusif, maka ya berarti kan pilihannya bisa ini ya, tidak menggunakan toilet saat sedang sekolah, ataukah mungkin mungkin mereka dibantu oleh guru atau staf. Ini harus ditanyakan ke pengelola sekolah, ya.